Perkenalkan, nama saya Gisela Angeli de Bretes, NPM 124214200087, Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan sel eukariotik. Sel eukariotik yang pertama terdiri dari retikulum endoplasma kasar, yaitu retikulum endoplasma kasar merupakan tempat dihasilkannya membran protein membran tumbuh dari ribosom, sehingga perlu dimasukkan ke dalam membran itu sendiri dan ditahan di sana oleh bagian hidrofobik protein. Yang kedua yaitu ribosom. Ribosom adalah struktur protein yang terletak di sitoplasma. Mereka mengandung tRNA yang menerjemahkan mRNA untuk protein. Yang ketiga yaitu nukleoplasma. Nukleoplasma adalah sebagai media substansi untuk semua organel dalam nukleus dan juga membantu menjaga bentuk dan struktur inti. Salah satu fungsi lainnya adalah ia bertanggung jawab untuk pengangkutan bahan yang penting untuk metabolisme dan fungsi sel. Yang kelima adalah inti sel. Inti sel nukleus adalah struktur bulat yang mengandung DNA kromosom. Membran inti berpori memungkinkan mRNA meninggalkan struktur, dan meninteresia adalah sumber listrik atau baterai untuk sel. Membran inti adalah sel lapisan pelindung inti sel yang bersifat selektif. Membran sel inti ini memisahkan inti sel dari sitoplasma. Yang keenam yaitu aparatus Golgi. Aparatus Golgi bertugas memproses dan mengemas makromolekul seperti protein dan lipid yang disintesis oleh sel. Fungsi utama aparatus Golgi adalah untuk memilah, modifikasi, dan mengemas protein untuk sekresi. Yang ketujuh adalah sentriol. Sentriol ini berfungsi untuk pembelahan sel hewan. Yang kedelapan adalah lisosom. Lisosom membuang sampah dari sel. Mereka juga bertanggung jawab untuk menghilangkan penjajah asing seperti bakteri dan virus. Yang kesembilan adalah retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk memproduksi protein dan steroid, pemeliharaan membran plasma, dan jalur bagi makromolekul untuk bergerak bersama. Yang ke-10 adalah sitoplasma. Ini bentuk dari sitoplasma. Sitoplasma, di dalam sitoplasma terdapat beberapa organel penting yang harus dijaga keamanannya, yaitu retikulum endoplasma, ribosom, aparatus Golgi, mitokondria, lisosom, dan periksisom. Yang ke-11 adalah mitokondria. Mitokondria adalah sebagai pabrik yang memproduksi energi sel yang menghasilkan dalam bentuk ATP. Yang ke-12 adalah membran sel. Membran sel, fungsi utama membran sel adalah sebagai penyokong terluar dari struktur sel. Adanya membran sel mencegah supaya bentuk sel tidak berubah.